Kami bersyukur untuk malam hari yang indah ini. Tuhan boleh melawat kami. Dan kami juga boleh menikmati Tuhan di dalam penyembahan. Kami makin merasakan bahwa di tengah-tengah kesulitan, Tuhan masih bersama dengan kami. Engkau adalah Tuhan yang setia, walaupun keadaan kurang bersahabat, tapi Tuhan selalu bersahabat. Tuhan bicara secara khusus di malam hari ini pada setiap kami. Biarlah firman-Mu menerangi segala pemikiran kami untuk bisa melihat gambar besar mengenai rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Serta juga firman-Mu memberikan kekuatan dan membuat kemampuan kami pun diberdaya. Sehingga pada masa pandemik ini kami boleh mendapatkan keuntungan. Bukan pandemik menguntungkan kami atau merugikan kami, tapi justru kami boleh mendapatkan sebuah keuntungan karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi setiap kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Kita semua siap diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Salam damai sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan boleh dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya berkhotbah dengan tema tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Sebagian besar dunia sedang melockdown rakyatnya, membatasi pergerakan, membuat kita harus bekerja di rumah, beribadah di rumah, anak-anak harus sekolah di rumah, banyak melakukan aktivitas di rumah. Bahkan kita hampir 2 bulan ini PPKM. Tapi Tuhan mau untuk kita walaupun dibatasi, pergerakan kita, potensi kita tidak boleh dibatasi. Karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan sama, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita terus berkembang. Itu sebabnya Tuhan memberikan pada kita kemampuan atau talenta. Ada 3 tujuan kenapa Tuhan memberikan talenta, kemampuan ketika kita lahir di dunia ini. Yang pertama, agar kita bisa mencari nafkah. Dengan talenta saudara masak, dagang, komputer, IT, communication, linguistik, musik, bernyanyi. Semua potensi itu diberikan pada kita untuk kita bisa mencari nafkah, mencari uang untuk bisa menghidupi kita. Yang kedua, tujuan Tuhan memberikan talenta kepada kita agar kita nggak perlu jadi benalu. Untuk sementara waktu kita disupport orang tua karena masih sekolah, is fine. Tapi bukan untuk selamanya. Begitu kita selesai sekolah, kita harus bisa bekerja. Kita harus menggunakan talenta kita. Untuk sementara waktu kita disupport sama teman, karena kita baru saja bangkrut atau kecelakaan, is okay. Tapi bukan untuk selamanya mereka terus sponsorin kita. Itu sebab itu memberikan kepada kita talenta agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Yang ketiga, tujuan Tuhan memberikan talenta atau skill agar kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Dengan talenta saudara nyanyi, saudara bisa memuji Tuhan. Dengan talenta saudara communication, saudara bisa memberkati orang, membuka pencerahan buat memikirkan orang. Dengan talenta saudara dagang, saudara bisa memberdayakan orang. Dengan talenta saudara communication atau IT ataupun linguistik, bisa memberdaya orang sehingga mereka bisa punya posisi yang lebih baik. Nah, apa yang terjadi kalau di masa pandemik ini kita mengembangkan potensi kita? Maka yang terjadi, nafkah kita akan semakin besar, kita makin bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, dan kita bisa jadi berkat buat lebih banyak lagi orang. Nah, saya mau bagi pada kita semua bagaimana di masa pandemik ini yang walaupun serba dibatasi, tetap kita produktif. Yang pertama, untuk kita makin produktif, kita perlu semakin melekat pada sumber, pada pokok. Yohanes pasal 15 ayat 5, Yesus berkata, akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Yesus mengajarkan sebuah analogi bahwa dialah pokoknya dan kitalah rantingnya. Memang yang didekati makhluk hidup yang selalu dicintai oleh sekelilingnya itu ranting. Karena ranting itu berkarisma, ada buah, ada daun, ada bunga, lebih berkarisma dibandingkan pokok.
Tapi seandainya ranting tersebut merasa bahwa dia bisa hidup tanpa sumber, dia memisahkan diri daripada pokoknya, maka ranting itu akan segera kering dan mati. Sebaliknya, sekalipun ranting itu mungkin tidak ada buahnya, tidak ada daunnya sama sekali, tidak ada bunganya sama sekali, tapi begitu dia dicangkokkan pada pokok, maka ranting tersebut yang tadinya tidak produktif menjadi produktif. Sama hal dengan hidup ini. Hidup kita kalau serasa bahwa kita bisa hidup tanpa Tuhan, kita bahkan sibuk terus dengan kerjaan kita, aktivitas kita sampai melupakan Tuhan, maka lama-kelamaan kita akan burn out. Lama-kelamaan kita akan mengering. Lama-kelamaan kita mulai kehilangan ketajaman. Dan kita nggak akan lagi bisa produktif seperti waktu kita dekat sama Tuhan. Sebaliknya, sekalipun mungkin kita nggak fasih bicara, kita mungkin nggak sepintar dengan yang lain. Mungkin kita dilahirkan dari keluarga sederhana. Tapi waktu kita nempel sama sumber, maka kita yang nothing jadi something. Yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus. Saya mau ceritakan ada begitu banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mereka punya latar belakangnya sangat buruk, sederhana. Bahkan latar belakang mereka dari seorang yang sangat tidak terpandang, tapi begitu mereka nempel sama sumber, ini yang membuat mereka semakin produktif. Yang pertama adalah Yusuf. Dia dibesarkan dari keluarga disfungsional. Bapaknya punya istri 4. Dibenci oleh kakak-kakaknya. Dijual jadi budak di Mesir. Bahkan dia difitnah, dipenjarakan. Dilupakan di dalam penjara perbuatan baiknya. Tapi siapa yang menyangka Yusuf yang lulusan penjara, lulusan sumur kering, lulusan pasar budak, gak punya rekening uang di bank, tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya teman, jauh dari keluarga. Tapi justru Yusuf dipilih menjadi pemimpin atas negara yang kuasa. Padahal pada waktu itu di Mesir ada begitu banyak orang-orang yang lulusan S3. Sedangkan Yusuf nggak lulusan sekolah sama sekali. Membuktikan walaupun Yusuf di lockdown, dipenjarakan, tidak mengurangkan ketajamannya, tidak mengurangi karismanya, tidak mengurangi hikmatnya. Kenapa? Karena selama Yusuf mengalami goncangan, dia selalu melekat pada sumber. Saya mau dan rindu di masa pandemik ini kita punya banyak waktu. Gak sesibuk waktu dulu. Mari jangan gunakan waktu kita dengan sia-sia. Tapi kita pakai waktu kita manfaatkan waktu yang gak bisa kembali untuk kita meningkatkan produktivitas kita. Yang berikutnya adalah Musa. Siapa dia? Anak budak Yahudi. Mantan seorang pembunuh. Tidak fasih bicara. Tapi siapa yang menyangka kedekatan Musa di padang gurun dengan Tuhan membuat Musa jadi pemimpin bangsa Israel yang paling spektakuler. Melakukan mujizat-mujizat yang pemimpin lain gak bisa lakukan. Membelah laut, bahkan mengeluarkan air dari gunung yang kering, mengubah air pahit bisa diminum, dan lain sebagainya. Sampai hari ini, kalau Anda tanya sama orang Yahudi, nabi terbesar mereka itu bukannya Daniel, Yeremia, tapi nabi terbesar mereka Musa. Karena mereka nggak pernah lupa jasa Musa mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir. Wow, berikutnya yaitu Daud. Siapa dia? Gembala kambing domba. Tidak pernah dianggap anak oleh keluarganya, dijadikan pembantu oleh orang tuanya. Bahkan dia juga pernah menjadi pembunuh, tangkapan berzina. Tapi karena kedekatan Daud sama Tuhan sampai dia berkata, Tuhan, jangan sampai rohmu pergi daripadaku. Membuktikan Daud, sekalipun dia sedang ada di dalam tempat yang paling terpuruk, sekalipun dia sedang ada di tempat lembah kekelaman, ataupun hidup dalam lumpur dosa, dia tidak mau lepas dari Tuhan. Ini yang membuat Tuhan memulihkan keadaan Daud. Sampai kemudian kerajaannya dikembalikan. Dan kemudian keadaannya dipulihkan. Dan kemudian dia menjadi seorang raja yang sampai hari ini kalau kita tanya sama bangsa Israel, raja terbesar
bagi orang Israel adalah Daud. Dan dari Daud lahirlah sang juru selamat. Berikutnya adalah Daniel. Siapa dia? Seorang tawanan perang. Dibenci oleh sekelilingnya. Namun karena kedekatan Daniel sama Tuhan, berdoa sehari 3 kali, membuat Daniel walaupun di lockdown, di dalam pembuangan, hikmatnya 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang di zamannya. Bayangkan, rajanya berganti 5 kali, tapi Daniel sebagai Perdana Menteri tidak diganti sama sekali. Biasanya, kalau seorang pemimpin baru muncul, maka para menterinya diganti. Tapi yang menarik, walaupun rajanya berganti, tapi Daniel tidak diganti karena memiliki kualitas yang melebihi orang-orang di zamannya, sekalipun dia ada dalam pembuangan. Berikutnya adalah Petrus. Siapa dia? Nelayan miskin. Seorang pengecut, sombong, bahkan juga menyangkal Yesus, mengutuk diri sendiri. Tapi karena dia mengalami Tuhan, waktu di hari pencurahan Roh Kudus, membuat dia melekat sama sumber, menjadi seorang rasul. 1 kali khotbah 3.000 orang diselamatkan. Kita 3.000 kali khotbah, 1 pun belum tentu diselamatkan. Dan yang luar biasa, dia jadi rasul yang paling dihormati. Nah, kita harus tahu bahwa Rasul Petrus ini adalah seorang rasul yang kurang punya pendidikan. Berbeda sama Paulus yang punya pendidikan tinggi. Harusnya Rasul Petrus ini sangat cocok menjangkau orang-orang non-Yahudi. Tapi justru Tuhan pakai dia untuk menjangkau orang-orang Yahudi yang berintelektual. Membuktikan seseorang kalau dalam Tuhan, walaupun dipandang bodoh bagi dunia, Tuhan bisa angkat untuk mempermalukan yang berhikmat. Walaupun dipandang hina oleh dunia, bisa Tuhan angkat untuk mempermalukan yang terpandang bagi dunia. Berikutnya adalah Saulus. Siapa dia? Penganiaya jemaat, pembunuh, sangat keras kepala. Tapi pengalamannya, perjumpaannya Saulus dengan Tuhan mengubahkan menjadi Paulus, menjadi seorang perintis jemaat Tuhan, menjadi perintis gereja terbanyak dalam Perjanjian Baru, dan menulis separuh dari kitab Perjanjian Baru, dan pengajar terbaik. Ini yang membuat akhirnya Paulus menjadi seorang yang sangat produktif walaupun masa lalunya kelam. Jadi kita bisa melihat di sini, pandemik tidak bisa membatasi kreativitas kita. Pandemik tidak bisa membatasi keberhasilan kita. Pandemik tidak bisa membatasi segala potensi yang Tuhan berikan pada kita. Sadarilah, your nearness determine your likeness. Kedekatan kita akan menentukan keserupaan kita. Kalau kita dekat sama orang timur, maka kita akan mirip dengan orang timur. Kita mulai mengerti bahasa timur, kita suka makanan timur dan mengerti budaya timur. Kalau kita dekat sama orang barat, kita mulai mengerti bahasa barat, budaya barat, dan suka makanan barat dan mirip dengan orang barat. Demikian, waktu kita dekat sama Tuhan, tanpa kita sadari, kita akan mirip dengan Tuhan. Nilai-nilai, perkataan, pemikiran, perbuatan kita mirip dengan Tuhan. Makanya saya tanda tanyakan begitu banyak anak Tuhan yang sudah lama jadi anak Tuhan, yang sering pelayanan tapi hidupnya gak berubah. Perkataannya masih jahat, tingkah lakunya masih sembarangan, bahkan tidak ada rasa cinta kepada keluarga, rasa mengampuni dan hormat kepada suami, tidak ada rasa cinta kepada istri. Pasti dia adalah orang yang diragukan kedekatan sama Tuhan. Karena begitu seseorang dekat sama Tuhan, harusnya kasihnya makin bertambah-tambah, kesabarannya makin terasa, penguasaan dirinya makin kental, kebaikan kesetiaannya makin kelihatan. Saya bingung kadang-kadang sama anak Tuhan yang sudah melayani masih bisa berselingkuh, membuktikan bahwa kesetiaannya berarti hubungan sama Tuhan tidak melahirkan kesetiaan. Setia itu berbicara soal komitmen, segenap hati, komitmen sepenuhnya. Jadi harusnya kalau kita bergaul sama Tuhan yang setia, kita jadi anak-anak Tuhan yang setia. Yang kedua, bagaimana kita tetap produktif di masa yang serba dibatasi, yaitu menjadi pelaku kebenaran. Tuhan lebih tertarik kepada kita untuk jadi pelaku daripada cuma tahu firman.
Karena dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, Yesus menceritakan ada dua golongan murid Kristus. Golongan yang pertama ada golongan yang bijaksana. Siapa dia? Yang mendengar firman dan melakukannya. Ya sama dengan orang yang bangun rumah di atas batu karang. Ketika datang hujan, masalah dari atas. Datang angin, masalah dari sekeliling. Dan datang banjir, masalah dari bawah. Bangunan itu tetap solid dan kokoh. Karena terbuat dari batu. Yang kedua, golongan murid Kristus yang bodoh. Dia bangun rumah di atas pasir. Dan ketika bangunan itu jadi, kelihatan sama-sama spektakuler. Kelihatan marvelous, kelihatan sangat berkarisma, kelihatan sangat elegan. Kita nggak pernah tahu dari mana bangunan itu materialnya dibuat. Sampai datang namanya masalah. Yang pertama datanglah hujan. Artinya masalah dari atas, dari orang yang lebih tua, dari pemimpin, dari mungkin suami. Yang kedua, datanglah masalah dari sekeliling, yaitu angin. Orang-orang yang seumuran, seorang-orang yang seusia, orang-orang yang segenerasi. Kemudian datanglah banjir, masalah dari bawah, orang-orang yang lebih muda, anak kita. Ketika mengalami goncangan dari atas, sekeliling, dan dari bawah, kita bisa lihat mana bangunan yang terbuat dari batu dan mana bangunan yang tidak terbuat dari batu. Mana yang jadi pelaku firman, dan mereka dia cuma jadi pendengar firman. Kita ini nggak pernah tahu masalah datang kapan. Karena masalah tidak pernah kita undang, dia selalu datang. Seperti COVID-19, tidak pernah ada yang menyangka satu orang di dunia ini ternyata datang pandemik. Kenapa disebut COVID-19? Karena muncul di tahun 2019. Seandainya COVID-19 ini bisa diredam di depan, beberapa tahun lagi ke depan. Karena kita nggak pernah tahu nanti ada COVID mungkin 35 atau 45. Nah karena masalah itu selalu datang tanpa kita undang, berarti kita harus mempersiapkan kuda-kuda kita. Kita harus mempersiapkan infrastruktur kita. Sehingga ketika badai datang harusnya nggak menggoncangkan fondasi atau iman kita. Nggak menggoncangkan karir, usaha, rumah tangga, atau pelayanan kita. Makanya penting di sini kita bukan cuma jadi orang yang tahu firman, tapi jadi orang yang suka melakukan firman. Kalau kita cuma tahu firman dan tidak melakukan, apa bedanya sama iblis? Iblis hidup udah lebih dari 6.000 tahun. Dia tahu firman dari A sampai Z. Dia lebih pintar dari kita dan punya pengalaman ribuan tahun. Jadi kalau kita ditandingi sama iblis, sebetulnya kita pasti kalah mentah. Kalah kuat. Karena pengalaman nih. Karena pengetahuan firmannya. Cuman beda iblis tidak melakukan firman. Beda sama Yesus. Yesus bukan cuma tahu firman, dia melakukan. Makanya ketika dia dicobai di bukit pencobaan, di padang gurun, dia serang dengan firman. Sampai 3 kali iblis lari. Berbeda dengan Adam. Waktu Adam digoda di Taman Eden, dia tidak serang dengan firman. Dia tidak lakukan firman Tuhan, makanya dia kalah. Nah, iblis sebetulnya sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Selain udah kalah pada waktu di taman di gurun pasir, tapi udah kalahkan 2000 tahun yang lalu. Dan iblis sudah ada di telapak kaki Tuhan Yesus. Dan kita punya kuasa Yesus. Lalu kenapa? Walaupun kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang maha dahsyat, yang sudah mengalahkan iblis, tapi kita masih tetap ditaklukkan sama dosa, masih terkekang atau dijajah oleh nafsu karena kita tidak lakukan firman. Gak ada orang yang kebal sama dosa. Semua orang-orang hebat dalam Alkitab, mereka semua rubuh. Lucifer, malaikat termulia, jatuh dalam dosa. Adam, orang tersuci di dunia, bisa jatuh dalam dosa. Simson, orang terkuat di dunia, bisa jatuh dalam dosa. Raja Salomo, orang terkaya di dunia, bisa jatuh dalam dosa. Raja Salomo, seorang paling bijaksana di dunia, penulis kitab Amsal sekalipun, bisa jatuh juga dalam dosa. Daud, seorang yang paling rohani di dalam Alkitab, juga bisa jatuh dalam dosa. Bayangkan, yang rohani bisa jatuh, yang bijaksana bisa jatuh, yang terkaya bisa jatuh, yang terkuat bisa jatuh, yang paling suci bisa jatuh, yang termulia bisa jatuh, apalagi kita.
Makanya pastikan kita ini jangan cuma suka dengar konten, tapi mari kita lakukan konten firman Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu masih mau komitmen ikut persekutuan. Hal yang baik. Tapi lebih baik lagi kalau kita bukan cuma jadi pendengar, tapi segera catat dan segera lakukan firman yang disampaikan. Jangan keraskan hatimu. Karena ini semua untuk kebaikan kita. Hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita tuh nggak lakukan firman. Ada orang berkata gini, saya percaya Tuhan bisa berkati saya. Tuhan bisa kasih open heaven. Saya punya iman yang besar. Tahun ini ada terobosan dalam kehidupan saya, rumah tangga saya. Tapi disuruh mengampuni nggak bisa. Disuruh mengampuni nggak mau. Bagaimana Tuhan mau buka open heaven? Kalau namanya mengampuni aja kita nggak bisa lakukan. Kata mengampuni artinya melepas. Kata tidak mengampuni artinya menahan. Jadi waktu kita melepaskan pengampunan, surga melepaskan anugerah. Tapi waktu kita menahan pengampunan, surga akan menahan anugerah. Kenapa kita hidup di bawah langit yang berubah di tembaga, tanah yang berubah di besi? Apa yang kita kerjakan di bumi tidak ada hasil. Apa yang kita doakan tidak pernah ada dikabulkan. Karena kita tidak mengampuni. Makanya khotbah Yesus terbanyak itu bicara tentang pengampunan. Alkitab ayat terbanyak tentang pengampunan. Khotbah pendeta juga terbanyak tentang pengampunan. Kalau yang basic tentang pengampunan saja kita nggak bisa lakukan, bagaimana kita mau lakukan firman Tuhan yang lainnya? Karena yang dasar aja kita nggak lakukan. Yang sering kita dengar, yang sering Yesus khotbahkan dan sampaikan, nggak kita lakukan, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan yang lain? Banyak orang percaya, saya akan ngalami financial upgrade, tapi disuruh nabur, upgrade nggak mau. Tak bisa terjadi. Selama kita hidup di planet ini kita nggak pernah lepas daripada hukum tabur dan tuai. Sama seperti hukum gravitasi, selama kita ada di planet ini, apa yang kita lempar ke atas akan turun ke bawah. Itu hukum gravitasi, sama dengan hukum tabur tuai. Berarti begini, semakin banyak kita menanam, semakin banyak kita bisa menarik. Sedikit kita menanam, sedikit kita menarik. Sama seperti kita menanam uang di bank. Semakin kita sering mendepositkan uang di bank, semakin kita bisa banyak menarik. Semakin sedikit kita mendepositkan uang di bank, semakin sedikit kita bisa menarik. Hal yang sama. Kita nggak akan pernah bisa menuai lebih kalau kita nggak pernah nabur lebih. Kita nggak akan pernah ngalamin financial upgrade kalau kita nggak pernah nabur upgrade. Jadi jangan kita berharap bulan depan, tahun depan kita menuai upgrade atau kita punya pendapatan meningkat. Tapi kalau disuruh hari ini untuk korban lebih, nggak mau, nggak bisa. Ada orang berkata begini, saya akan kurus dalam tahun ini, tapi disuruh aerobik nggak mau, disuruh exercise nggak mau, disuruh nge-gym nggak mau, disuruh untuk diet nggak mau, disuruh puasa nggak mau. Gimana mungkin itu terjadi? Hanya cuma dengan doa. Karena iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati. Bayangkan, di dalam sebuah ibadah, ada begitu banyak orang Kristen yang mendengarkan khotbah. Mereka pulang, minggu depan ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Padahal dengar khotbah yang sama, di jam yang sama, oleh pendeta yang sama, dengan ayat yang sama, dengan penjelasan yang sama, tapi hidupnya ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Siapa yang berubah? Mereka dengar dan melakukan. Siapa yang tidak berubah? Mereka yang mendengar dan tidak melakukannya. Saya berharap kita semua jadi orang-orang yang bukan cuma suka dengar, tapi jadi orang yang cepat melakukan dan respon kepada firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana untuk kita tetap produktif di masa yang serba dibatasi, yaitu tetaplah semakin berinovasi. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan berkata, jangan sama dengan kemarin. Jangan sama dengan dunia. Jangan sama dengan sekeliling kita. Mari beat kemampuanmu yang kemarin. Mari beat keberhasilanmu minggu lalu. Mari kalahkan kemenanganmu bulan lalu. Berhasil itu bukan gol kita. Berhasil itu sebuah proses yang terus harus kita
kembangkan, yang terus kita harus capai. Karena yang jaya kemarin, kalau hari ini gak terus di-upgrade, akan jadi basi. Yang mulia tahun lalu, kalau gak di-upgrade, dia akan jadi ketinggalan. Termasuk mobil kita yang paling baru, hari ini 5 tahun lagi gak jadi paling baru. Handphone kita paling canggih, 5 tahun lagi jadi paling ketinggalan. Makanya kita perlu berinovasi. Inovasi ada alat pembunuh kebosanan. Inovasi adalah alat untuk kita keluar dari krisis. Syarat untuk kita bisa keluar dari krisis, kita perlu berinovasi. Kalau kita nggak berinovasi, kita akan berada di dalam krisis. Mungkin Anda berkata, Pak, ini pandemi. Kita harus terima kenyataan. Semua bisnis sedang mengalami keterpurukan. Betul. Pandemik sedang memukul begitu banyak perusahaan. Tapi ada orang-orang yang melakukan inovasi yang membuat bisnis mereka juga berkembang. Yang tadinya sempat terjun bebas dan akhirnya bisa bangkit. Mereka adalah orang-orang yang melakukan inovasi. If you not innovate, you will die. Kalau Anda nggak berinovasi, Anda akan mati. Jadi pilihan dua, Anda mau berinovasi atau Anda mati. Tahukah saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Tuhan kita adalah Tuhan yang berinovasi. Dia pelukis kehidupan kita. Dia bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Dia bisa menciptakan langit dan bumi. Dia bisa menciptakan semuanya. Dia kreatif. Berarti semakin Anda kreatif, semakin Anda mirip Tuhan. Minta maaf, semakin Anda monoton, membosankan, semakin Anda tidak mirip Tuhan. Charles Darwin, seorang tokoh evolution, pernah berkata, bukan spesies yang terkuat yang mampu bertahan hidup, tetapi spesies yang bisa beradaptasi. Sekali lagi, bukan spesies yang terkuat yang mampu bertahan hidup, tapi spesies yang bisa beradaptasi. Perhatikan binatang di depan ini. Dinosaurus, long neck, T-Rex. Mereka adalah binatang yang unbeatable, tidak terkalahkan. Mereka adalah binatang yang giant, terbesar. Mereka adalah binatang yang paling kuat, strong. Yang sempat diselamatkan oleh Nuh. Masuk dalam bahtera. Agar mereka jangan punah. Agar mereka bisa diselamatkan. Dan waktu Nuh sempat masukkan dalam bahtera, itu mereka masih jadi binatang kecil. Tapi waktu mereka dikeluarkan dari bahtera, itu mereka jadi besar. Dan berkembang biak jadi banyak. Tapi hari ini, binatang yang sempat diselamatkan sama Nuh, hari ini cuma jadi fosil. Kenapa? Karena mereka tidak mampu beradaptasi. Bayangkan yang terkuat, terbesar, yang tak terkalahkan, punah, batang hidungnya udah gak ada. Apalagi yang lebih kecil, lebih lemah. Wow, ada begitu banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia dan di dunia ini yang tadinya besar, sekarang punah. Raja handphone di tahun 1990 adalah Nokia. Nokia merasa jaya, ada di atas angin, dan tidak mau lakukan lagi inovasi. Akhirnya di tahun 2000, Beat dikalahkan oleh BlackBerry. BlackBerry merasa jaya, ada di atas angin, tidak mau lagi berinovasi. Hari ini dikalahkan oleh iOS dan Android. Tahukah, BlackBerry sama Nokia sekarang nangis. Mereka ada perusahaan terbesar pada kejayaannya. Minta maaf, ada begitu banyak perusahaan di Indonesia juga yang hilang. 7-Eleven, perusahaan terbesar convenience store dari Jepang masuk di Indonesia. Buka gerai di mana-mana. Tapi karena mereka tidak lagi melakukan inovasi, akhirnya mereka harus tutup semua gerai. Bapak, Ibu, dan saudara semua, lihat gambar di depan ini. Tahun 2010, untuk mengambil sebuah gambar dari atas, kita perlu pertama sewa helikopter. Yang kedua, bayar pilot. Yang ketiga, harus bayar kameramen. Berapa puluh juta, berapa ratus juta. Tapi 10 tahun kemudian diganti oleh drone yang nilainya cuma paling sekitar 1 juta, 2 juta. Akibatnya sekarang helikopternya mangkrak, pilotnya jobless, kehilangan pekerjaan, kameramennya nggak punya income. Apakah mereka menyalahkan keadaan? Tidak. Semua teknologi dibuat untuk mempermudah manusia.
Semua teknologi, semua benda-benda yang diproduksikan, semua itu harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Berarti hal yang sama. Begitu kita punya produk, kita punya pelayanan, tidak lagi bisa relevan, tidak lagi bisa menjawab kebutuhan, saudara akan segera ditinggalkan. Jangan marah sama pesaing saudara. Jangan marah sama teknologi. Kenapa? Karena kita sendiri juga suka menggunakan teknologi yang mempermudah kita. Teknologi yang mungkin lebih murah dibanding sebelumnya. Kalau perusahaan kita nggak jalan, kita harus putar otak. Kalau nggak, kita akan makin ngalami keterpurukan. Saya punya teman seorang pengusaha tekstil cukup besar di Bandung. Waktu nggak pandemik, terpukul sekali, bingung dia mau bayar karyawan, dan kemudian untuk memberikan THR pun tidak ada dana. Kemudian saya berkata, cobalah kamu, mana yang kira-kira ada hubungan dengan tekstil kamu, yang kira-kira masih relevan. Dia langsung ingat bisnis APD. Akhirnya dia putar semua bisnis tekstilnya dengan bisnis APD. Dan sekarang dia menuai atau dia nolak-nolakin klien. Luar yang biasa. Kami sebelum masa pandemi biasa jual merchandise. Nah, merchandise ini untuk menolong anak-anak pedana Indonesia. Kami punya pelayanan memberi makan buat 5.000 anak-anak di pedana Indonesia. Dan saya bersama istri itu jual produk merchandise di mana semua keuntungan untuk pendidikan anak pedana Indonesia. Namun sejak pandemi membuat kami nggak bisa lagi menjual produk-produk untuk menolong pendidikan anak-anak pedana Indonesia. Kita putar otak dengan bikin jual online. Tapi karena kita nggak punya pengalaman online, berdarah-darah. Lalu kita coba berdoa, dan kemudian kita coba ditanya sama Tuhan. Dan Tuhan ingatkan, ada anak rohani kami, lebih muda dari kami, rohaninya lebih muda juga dari kami, seusia dan rohani, dan kemudian dia sangat kuat di bidang e-commerce. Kami rendah hati meminta bimbingannya, masukannya, coachingnya, dan akhirnya kami bisa keluar dari krisis. Dan kami bisa terus memberi makan pendidikan anak-anak dalam Indonesia. Change is painful. Grow is painful. But nothing is painful is stand stuck somewhere you don't belong. Berubah melukai. Bertumbuh menyakitkan. Tapi tidak ada lebih menyakitkan kalau kita tinggal dalam keadaan yang sama. Wow. Yang paling sakit itu kalau kita nggak berubah. Orang ini, kalau dia nggak mau keluar dari sumur untuk bikin jalan, untuk bikin anak tangga, dia akan mati kelaparan. Jadi nggak ada pilihan, dia nggak boleh diam saja. Dia harus bikin jalan, dia coba doa, minta hikmat, coba dia ada usaha. Kalau kita nggak melangkah, kita nggak lihat hasil. Step of faith, melangkah dulu kecil-kecilan. Kita akan lihat sampai kepada jalan keluar. Yang kita perlu lakukan, mari belajar untuk tanya Tuhan. Rendah hati untuk diskusi sama orang yang lebih muda. Jadi penting di sini untuk saya encourage, kita jangan ada jarak dengan anak-anak muda, dengan anak kita, dengan cucu kita. Karena generasi 50 tahun ke bawah ada generasi percepatan. Generasi 50 tahun ke atas ada generasi stabil. Generasi bijaksana. Generasi anti perubahan. Sedangkan generasi 50 tahun ke bawah ada generasi kreatif, dinamis. Istilahnya kalau mobil itu gasnya 50 tahun ke bawah. Remnya itu 50 tahun ke atas. Jadi kalau organisasi kita, pelayanan, ataupun usaha kita mau berkembang, kita harus menempatkan 75% lebih banyak yang muda. Karena mereka akan bikin semua pergerakan. Perlu juga orang tua, agar ada yang ngerem. Kalau nggak takut-takut kebablasan. Tapi kalau isinya semua orang tua, maka mobil itu nggak jalan kemana-mana. Jadi jangan kita bikin jarak sama anak muda. Jangan kita bikin jarak sama anak kandung kita. Gaul sama mereka. Tanyakan bagaimana cara jualan online, bagaimana jualan di TikTok, bagaimana bikin TikTok, bagaimana bikin Instagram live, bagaimana pakai Zoom, bagaimana sebagainya. Tanyakan mereka, belajar mereka.
Dengan kita belajar sama mereka, maka ini ada perkembangan. Yang keempat, terakhir, kemudian saya selesai. Bagaimana kita tetap produktif di masa yang serba dibatasi, yaitu semangatlah menolong. Semangat menolong. Menolong itu bukan cuman kunci diberkati, tapi menolong kunci kesehatan kita. Volunteering, sebuah survei dari The Health Retirement Study terhadap hampir 13.000 orang berkesimpulan bahwa volunteering sangat bermanfaat buat kesehatan. Para pensiun yang melakukan kerja sosial, pensiun ya, berarti orang-orang yang sudah 65 tahun ke atas, melakukan kerja sosial 2 jam per minggu, cenderung memiliki kesehatan fisik dan mental lebih baik. Angka kematian lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak melakukan volunteering. Pada masa COVID-19 ini ada begitu banyak kesempatan untuk kita menjadi volunteering, jadi berkat. Karena kita ditentukan bukan sekedar diberkati tapi jadi berkat. Roma 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung orang yang tidak kuat. Janganlah kita mencari kesenangan diri sendiri. Berarti artinya kita yang bisa makan, ayo bantu buat mereka nggak bisa makan. Kita yang punya pekerjaan, mari bantu buat mereka kehilangan pekerjaan. Kita yang punya atap tempat tinggal, mari bantu buat mereka kehilangan tempat tinggal. Sebab kalau mereka nggak dibantu, masih dijajah oleh kemiskinan, masih dijajah, nggak punya tempat tinggal, nggak bisa berobat, nggak bisa sekolahkan anak, maka mereka akan bikin hal-hal yang anarkis, yang akan membahayakan anak cucu kita tinggal di bumi Indonesia ini. Kalau perut mereka kenyang, kalau mereka diberi kesehatan, kalau mereka diberdayakan, punya kerjaan, mereka nggak akan bikin hal huru-hara. Mereka nggak akan bikin kekacauan. Jadi penting di sini sebetulnya memberkati itu bukan cuma menolong orang lain. Memberkati itu melindungi diri kita. Memberkati itu bukan cuma membahagiakan orang lain. Tapi memberkati itu sebetulnya menyehatkan diri kita juga. Kenapa? Karena Matius pasal 5 ayat 7, berbagai orang murah hatinya, karena mereka beroleh kemurahan. Kata murah hati artinya mudah membagi, mudah mengerti, mudah melepas, mudah merambelas kasihan, mudah berbuat baik, mudah mengampuni. Itu kata murah hati, mudah. Sedangkan lawan dari murah hati, lawan murah jelas ibu-ibu tahun, mahal. Berarti lawan murah hati, mahal hati. Mahal hati artinya sukar membagi, sukar mengampuni, sukar mengerti, sukar berbuat baik. Alkitab berkata dengan jelas, waktu kita sukar membagi, surga juga sukar membagi. Tapi waktu kita mudah membagi, surga akan mudah membagi. Jadi bagaimana kita hidup di dalam cakrawala anugerah Tuhan? Belajarlah memberi, karena memberi adalah kunci keluar dari krisis. Memberi adalah jaminan keamanan finansial kita. Perhatikan di masa pandemi ini, mereka yang berani menabur, mereka adalah orang-orang yang keluar dari krisis. Tapi mereka yang sulit menabur, mereka masih berada di dalam krisis. Ada begitu banyak contoh yang saya bisa buktikan. Sejak masa pandemik, saya bersama istri di bulan Maret tahun lalu, gak bisa pelayanan sama sekali. Income kami dan jadwal kami berhenti total. Tapi kami mengerti, ada banyak hamba-hamba Tuhan lain yang kehilangan income. Kami yang muda bisa bikin online, tapping, bisa bikin YouTube, IG Live, dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah berusia? Mereka gak bisa bikin online, kehilangan income. Lalu income kami yang tersisa di bank kami salurkan buat hamba-hamba Tuhan. Dan ketahuilah, ada satu rekening yang sejak pandemik Maret 2020 sampai hari ini yang kami selalu salurkan buat hamba-hamba Tuhan, buat orang yang susah. Itu rekening satu-satu yang tidak pernah kering. Pernah kering, pernah kosong, cuma beberapa hari setelah itu Tuhan isi lagi. Membuktikan ada orang menebar harta begitu luar biasa, selalu diberi kelimpahan. Tapi ada orang menahan harta begitu luar biasa, selalu berkekurangan. Saya rindu buat setiap kita
Untuk jadi orang yang ayo memperhatikan saudara kita yang susah, orang tua kita, mungkin saudara sepupu kita, mungkin adalah anak ataupun menantu kita, atau lain sebagai tetangga kita. Ini waktunya untuk kita jadi berkat, agar kita bisa berada di dalam cakrawala anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menerangi pikiran kami. Tuhan, walaupun kami sebagai ibu rumah tangga, walaupun kami mungkin harus sekolah di rumah, bekerja di rumah, pelayanan di rumah, banyak lakukan pekerjaan di rumah, walaupun mungkin sekarang ini gak banyak orang yang bisa menjadi klien, jadi customer, menjadi pembeli produk kami. Hari ini kami melakukan firman dengan melekat, semakin intim, semakin manunggal, karena kami punya banyak waktu untuk kami bisa bergaul sama Tuhan. Bergaul sama Tuhan membuat kami mirip sama Tuhan, membuat kami makin kuat, membuat kami makin produktif. Mari bantu kami untuk punya kerinduan yang semakin kental dan kuat akan hadirat Tuhan. Yang kedua, kami belajar untuk produktif, kami perlu jadi pelaku firman-Mu. Mari Tuhan tolong supaya kami jadi orang yang lembut dan tidak keras hati. Apapun yang Tuhan sampaikan, segera kami mau cepat untuk bertindak. Dan kami akan jadi seorang anak Tuhan yang punya pelayanan, bisnis, karir, pekerjaan, dan rumah tangga yang teguh. Walaupun ada hantaman dari atas, sekeliling dan dari bawah, kami akan tetap berdiri. Dan kami belajar yang ketiga, kami perlu berinovasi, berikan ide-ide baru, berikan teman-teman yang bisa melengkapi, untuk bisa keluar dari krisis yang sedang kami hadapi. Berikan Tuhan orang-orang yang bisa mendampingi kami. Roh Kudus bimbing kami, supaya kami bisa mengalami pemulihan dalam rumah tangga kami, mengalami pemulihan dalam usaha, karir, bahkan di dalam pelayanan kami sekalipun. Relationship kami, dengan kami melakukan inovasi, maka kami akan keluar dari krisis. Yang keempat, ya belajar untuk kami menjadi berkat, menolong yang susah. Walaupun kami kadang masih susah, walaupun kami bahkan juga punya keterbatasan, tapi ketika kami dalam keadaan susah masih bisa nolong orang yang susah, kami yang dalam keadaan pas-pasan masih bisa nolong orang yang sedang membutuhkan, kami yang sakit masih bisa menolong mereka yang sedang mengalami sakit. Ini yang bikin hati Tuhan pecah, dan segera beranjak dari singgasana dan segera menolong dan berbuat sesuatu buat kami. Biarlah Engkau boleh mencurahkan surga terbuka dan anugerah-Mu dilimpahkan kepada kami. Bagi setiap kami yang sedang sakit hati pada malam hari ini, Tuhan balut luka hati kami. Berikan kemampuan untuk kami mengampuni, untuk melepaskan berkat. Bagian kami itu mengampuni. Urusan orang itu mau menerima atau tidak menerima, bagian kami mengampuni. Karena mengampuni bukan cuma menyembuhkan orang lain, menyembuhkan kami. Dan kalau orang itu gak mengampuni, kami akan terima double portion blessing. Dan kami akan lihat setiap orang benar, musuh-musuhnya akan diperdamaikan. Pulihkan hubungan kami yang telah menjadi dingin, yang retak. Kami yang sakit hari ini, biarlah Tuhan boleh menjamah, memulihkan. Aku mau katakan, segala sakit penyakit kau gak punya tempat dalam tubuh anakmu. Sebab tubuh mereka sudah ada Kristus, di mana Roh Allah tinggal di dalamnya. Aku katakan kau keluar. Segala sakit COVID, virus di paru-paru, sakit penglihatan yang mulai tidak jelas, pendengaran yang mulai tidak jelas, sakit di bagian tenggorokan, sakit bahkan di bagian pinggang, bahkan juga stroke sekalipun, sakit bahkan juga di bagian pencernaan, stres, kejiwaan. Hari ini juga Tuhan menjamah dan menyembuhkan.
Terimalah kesembuhan dari Tuhan. Jamahan Tuhan. Anggota tubuhmu yang mulai rusak diganti baru. Tekanan darahmu yang tinggi kembali normal. Kolesterolmu yang tinggi, asam uratmu yang tinggi, disehatkan Tuhan demi nama Yesus. Tuhan, Engkaulah penyembuh, tabib segala tabib, dokter segala dokter. Aku menyerahkan setiap umatmu malam hari ini di dalam firman kasih karuniamu, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap bersemangat. Jangan sampai pandemi ini merugikan kita, tapi kita yang harus mengambil keuntungan di masa dan musim ini. God bless you.